Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es teler. Ini tuh sangat cocok banget jadi referensi buat teman-teman yang mau buka usaha di bulan puasa nanti. Atau bisa dibuat buka bersama bareng keluarga atau teman-teman kalian yang butuh budget minim. Karena ini selain rasanya enak, budgetnya sangat minim banget. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus pastinya, videonya jangan skip-skip. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah buah semangka, buah melon, kolang-kaling, cincau, buah nangka. Lanjut di sini ada susu kental manis, Nutrijel, agar-agar, terus ini ada koko pandan marjan, nutrisari, terus di sini ada santan kara, marimas, dan yang terakhir ada biji selasih. Gampang banget ya teman-teman. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci, lalu masukkan Nutrijel sama agar-agar. Ini aku pakai agar-agar tanpa rasa sama Nutrijel plain ya. Kalau teman-teman mau pakai Nutrijel aja juga boleh, atau agar-agar aja juga boleh. Jadi sesuai selera masing-masing. Ini aku masukin Nutrijel sama agar-agar itu supaya rasanya itu lebih kenyal lagi. Untuk airnya ini aku pakai 1200 ml. Ini tuh bisa dikurangin tapi nggak boleh dilebihin ya. Ini satu gelasnya 400, jadi aku pakai 3 gelas. Setelah airnya masuk semua, aku langsung aja masak pakai api sedang. Ini jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya Nutrijel sama agar-agarnya itu tercampur rata. Ini aku bener-bener nggak pakai gula sama sekali ya, cuma nanti untuk perapesannya aku bakalan pakai marimas. Dan ini adonan aku udah mulai mendidih. Jika udah mulai mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya. Dan di sini aku siapin buat cetakannya. Ini cetakannya sesuai selera masing-masing. Ini aku bakalan bagi dua ya, jadi setengah-setengah gitu. Ini baginya kurang lebih aja. Setelah itu untuk perasannya, di sini aku ada nutrisari rasa leci. Ini bisa pakai rasa sesuai selera masing-masing ya. Cuman karena aku punya rasa leci, jadi aku pakai leci. Ini aku pakai 2 bungkus. Aku aduk-aduk dulu sampai gulanya itu larut. Setelah larut, teman-teman bisa langsung tambahin buat pewarnanya. Kalau teman-teman nggak suka ditambahin pewarna juga nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Cuman aku pengen lebih cantik lagi, jadi aku kasih pewarna aja ya. Secukupnya aja pewarnanya. Dan setelah itu aku aduk-aduk lagi seperti ini. Lanjut untuk yang satunya lagi, di sini aku bakalan pakai marimas rasa jeruk. Ini tetap sesuai selera masing-masing. Kalau teman-teman mau pakai nutrisari semuanya juga boleh. Ini aku pakai 2 bungkus juga ya buat marimasnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai marimasnya larut. Dan setelah tercampur semuanya, teman-teman sambil nungguin ininya beku, kita langsung aja lanjut buat santannya. Ini kita pinggirin dulu. Dan buat santannya di sini aku siapin panci. Lalu masukkan kara yang sudah kita siapkan tadi. Di sini aku pakai 2 bungkus. Kalau teman-teman mau pakai kelapa itu juga boleh. 1 butir kelapa itu airnya 1 liter aja. Karena di sini aku pakai 2 bungkus, airnya juga aku bakalan pakai 1 liter. Setelah karanya masuk semua, di sini aku bakalan tambahin air. Untuk takarannya ini 1 gelasnya 500 ml, jadi aku pakai 2 gelas seperti ini ya. Dan setelah airnya masuk semua, kita langsung aja masak pakai api sedang. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Kita masak santan sampai benar-benar mendidih. Setelah santannya mendidih, teman-teman bisa langsung dinginin. Sambil nungguin santannya dingin, teman-teman bisa langsung lanjut ke jelly yang udah kita buat tadi. Ini dia, ini aku bakalan potong-potong. Ini udah beku ya teman-teman. Setelah itu di sini aku siapin pisau, aku bakalan potong-potong seperti ini aja. Ini potong-potongnya sesuai selera masing-masing. Kalau tips dari aku biar lebih cantik, potongnya tuh dadu-dadu seperti ini. Ini aku udah ganti tempat yang lebih gede. Ini dipotong dadu-dadunya seperti ini aja ya. Jadi yang merah sama yang kuning aku bakalan potong dadu-dadu kurang lebih seperti ini. Untuk ukurannya sesuai selera masing-masing. Ini aku ukurannya random aja.
kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini udah selesai, aku bakalan lanjut untuk warna orange-nya. Lakukan hal yang sama seperti yang merah tadi, dan ini udah selesai aku potong-potong semuanya. Setelah itu ini kita pinggirin dulu, kita bakalan lanjut untuk potong-potong cincau sama kolang-kalingnya. Ini aku bakalan potong cincaunya dulu ya. Untuk cincaunya kita potong-potong sama seperti kita potong-potong jelinya yang tadi. Jadi kita bentuk dadu-dadu kurang lebih seperti ini. Ini seperti yang jeli tadi kita potongnya random. Untuk kolang-kalingnya aku bakalan potong nyerong aja. Ini jadi dua seperti ini. Seperti ini aja kurang lebih. Kita lakukan hal yang sama sampai kolang-kalingnya habis. Dan ini udah selesai aku potong-potong. Dan setelah dipotong-potong, teman-teman bisa langsung cuci dulu. Setelah dicuci, kita langsung aja siapin buah nangkanya. Ini aku potong random. Ini udah aku potong juga, dan lanjut ke buah semangkanya. Untuk buah semangkanya di sini aku bakalan potong dulu belah dua seperti ini. Wow, ini bener-bener merah banget ya warnanya teman-teman. Setelah itu lanjut aku siapin baskom. Dan jangan lupa pakai ini aku nggak tahu namanya apa, cuman fungsinya buat ngebulutin seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya cetakannya seperti ini, bisa dipotong dadu-dadu ya. Cuman aku tuh beli ini kemarin, harganya tuh murah meriah, jadi aku kebeli dong. Dan ini udah selesai. Jika udah selesai, kita bakalan lanjut untuk buah melonnya. Di sini aku siapin buah melon. Ini aku bakalan belah dua seperti ini. Ini sebelumnya buah melonnya udah aku cuci ya. Jadi buat teman-teman yang nanya buahnya kapan dicucinya, sebelum dipotong-potong udah dicuci. Ini bijinya aku bakalan buang dulu. Dan setelah dibuang, di sini aku bakalan siapin baskom dan aku kerok melonnya seperti semangka tadi. Ini kurang lebih seperti ini aja. Kalau teman-teman nggak punya alat keroknya seperti ini, bisa dipotong dadu-dadu aja. Dan setelah selesai semua, aku di sini lanjut buat rendam biji selasinya. Buat biji selasinya, di sini aku nggak pakai semuanya, jadi aku pakai 1/4 aja karena menurut aku ini nanti bakal jadinya banyak banget. Dan langsung aja disiram pakai air panas. Ini nggak perlu dimasak, cukup pakai air panas aja sedikit. Setelah itu kita pakai air dingin, dan ini di hasilnya. Sambil nungguin ini ngembang, aku bakalan pinggirin dulu, dan aku siapin wadah lagi buat naruh marjannya. Ini aku pakai yang kuku pandan ya. Jadi di sini aku cuma pakai sirup ini aja, nggak pakai sirup gula lagi. Jadi untuk rasanya aku pakai marjan ini, nggak pakai yang lainnya. Setelah itu kita bakalan lanjut ke perincian harga. Ini aku pinggirin dulu ya. Untuk yang pertama, di sini aku ada buah nangka. Ini kemarin aku beli di pasar cuma 10.000 dan ini bener-bener murah banget. Lanjut di sini aku ada jelly yang udah kita buat tadi. Ini kemarin aku beli Nutrijel sama agar-agarnya itu 7.000, dan untuk perasannya yang Nutrisari ini aku tuh pakai 2.000 karena pakai 2 bungkus, dan marimasnya 1.000, jadi total ini dua-duanya itu aku habis 10.000 ya. Dan lanjut untuk kolang kalingnya, di sini aku beli 5.000, ini nggak sampai setengah kilo, dan cincaunya ini aku juga beli 5.000. Dan untuk biji selasinya karena cuma pakai 1/4, jadi aku tulis di sini 1.500. Dan lanjut di sini juga ada marjan. Kemarin aku beli satu botol itu 22.500. Dan lanjut aja kita ke bahan selanjutnya. Di sini aku ada buah semangka. Ini kemarin aku beli 2 biji 15.000, jadi per butirnya ini 7.500. Untuk buah melonnya ini tuh harganya 8.000, aku belinya di pasar. Ini tuh udah termasuk mahal menurut aku. Dan santannya ini aku kemarin beli 5.500 buat 2 bungkusnya. Untuk susu kental manisnya di sini aku beli 12.500. Jadi total keseluruhan yang aku pakai itu cuma 87.500 ya teman-teman. Dan untuk es batunya karena aku buat sendiri jadi aku gratiskan. Lanjut aja, di sini aku udah siapin cup ini. Dan ini cupnya aku bakalan isi es batu seperti ini. Dan ini aku bakalan rapiin seperti ini, berjejer banyak banget. Untuk detail harga yang lebih lengkap, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi box, langsung dicek sekarang juga buat teman-teman yang mau buka usaha. Dan jangan lupa sambil di subscribe yang belum subscribe. Lanjut di sini aku bakalan kasih topping. Yang pertama aku bakalan kasih
jelly yang udah kita buat tadi. Jadi aku bakalan kasih sedikit-sedikit aja ya, takut tempatnya nanti nggak muat, jadi kurang lebih aja. Soalnya di samping aku tuh masih ada cup lainnya, jadi total cup yang aku kasih es batu tadi tuh sekitar kurang lebih 40 cup. Jadi kita ngasihnya sedikit-sedikit aja biar semuanya kebagi rata ya. Ini menurut aku nggak sedikit sih, ini bener-bener banyak banget isinya, soalnya masih banyak biji-biji yang belum kita kasih. Dan lanjut, di sini aku ada Nutrijel yang merah, ini kasihnya kurang lebih aja lah ya, pokoknya gimana cukupnya. Ini teman-teman, buat video kali ini tuh aku nggak pelit, jadi bener-bener aku sengaja buat isiannya itu banyak, soalnya aku bakalan bagi-bagiin buat tetangga aku, buat saudaraku. Jadi siapapun yang datang ke rumahku aku bakalan kasih ini, jadi aku bakalan buat seenak mungkin, sebanyak mungkin isinya. Dan di sini juga aku ada cincau, ini tuh masih banyak isian yang belum aku masukin, jadi ini bener-bener kurang lebih aja ya teman-teman. Soalnya ini cupnya juga udah mau penuh, dan es batunya terpaksa aku kurangin supaya nggak ngabisin tempat. Dan di sini juga udah ada kolang-kaling juga. Untuk kolang-kalingnya jangan banyak-banyak ya, kasih 4 atau 3 aja, itu menurut aku udah cukup untuk kolang-kalingnya. Ini buat teman-teman yang mau buka usaha takjil, ini bisa digedein ya cupnya bisa agak panjang kayak ukuran pop ice itu. Ini kemarin aku tuh mau buat salad buah, cuman karena mau gimana lagi, ide aku masih ke es teler, jadi akhirnya aku buat es teler dulu. Buat teman-teman yang pengen buat salad buah bisa langsung komen di bawah. Ini untuk biji selasinya kurang lebih aja lah ya. Dan lanjut untuk buahnya, ini aku kasihnya juga kurang lebih aja. Buat teman-teman yang suka sama ide aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Lanjut buat isiannya, di sini aku ada buah melon. Ini buat teman-teman yang komen buah melon kok harganya murah banget. Ini tuh kalau beli di pasar ini tuh udah mahal menurut aku, biasanya tuh 5.000 dapet. Jadi teman-teman pengen buah murah itu langsung aja pergi ke pasar ya, dan jangan malu-malu buat ke pasar. Lanjut, di sini ada buah nangka. Ini menurut aku buah nangkanya juga aku sedikit kaget kalau harga nangka itu 10.000. Jadi bener-bener kalau di pasar itu kalau kalian dapat harga mahal itu bakalan kaget. Jadi buat teman-teman kalau buat es kayak gini, jadi belinya jangan di tempat toko buah, jadi belinya harus di pasar. Itu aku jamin harganya pasti bakalan murah. Untuk santannya di sini aku nggak kasih banyak-banyak ya, jadi aku pakai 1 centong seperti ini aja. Itu menurut aku udah banyak banget dan berasa santannya. Ini aku tuang 1 centong semuanya ya, kurang lebih aja. Untuk rasanya di sini aku ada sirup marjan. Ini aku pakai yang koko pandan ya, harus pakai yang koko pandan, nggak boleh diganti yang lain. Ini aku pakai 1 centong sup seperti ini. Itu manisnya udah luar biasa banget, super manis banget. Cuman topping aku ini ada yang kurang teman-teman. Kelapa muda kalau teman-teman punya bisa ditambahin. Untuk yang terakhir di sini aku ada kental manis. Ini ngasih kental manisnya jangan terlalu pelit-pelit banget, soalnya ini kental manisnya buat ngebantu rasanya biar lebih manis gitu. Ini sengaja kemarin aku beli yang gede biar semuanya kebagi rata. Buat teman-teman yang nanya ini bisa dijual harga berapa, ini bisa dikasih jual harga 6 sampai 8.000. Jadi di sini aku bakalan jual harga 6.000 aja. Kalau teman-teman mau jual harga 6.000 itu omsetnya itu 240.000. Dan ini dia hasilnya, ini tuh bener-bener cantik. Selain cantik juga rasanya enak banget, kalian wajib coba. Buat kantong-kantong pelajar kalian pasti auto kaya, dan tebel banget kantong kalian kalau kalian mau jualan ini tanpa rasa malu ya. Untuk tutupnya di sini aku bakalan pakai tutup seperti ini aja. Ini kalau teman-teman punya alat plastik yang buat nutup itu juga boleh, cuman karena aku nggak punya jadi pakai ini aja. Ini ditutup semuanya sampai habis. Jadi buat teman-teman kalau mau jualan ini sangat cocok banget waktu bulan puasa, karena menurut aku ini bisa laku berkap-kap gitu. Soalnya kalau bulan puasa itu buruannya tuh minuman-minuman seperti ini. Atau ini juga bisa dibuat referensi buat teman-teman yang mau buka puasa dengan budget minim.
Ini dia hasilnya setelah aku kap-kap semuanya. Ini di samping aku tadi nggak aku tunjukin, jadi aku bakalan tunjukin, aku bakalan tumpuk-tumpuk. Dan ini dia hasilnya, ini banyak banget. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin ocehanku hari ini. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.